Pengertian kutipan. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi, serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Selanjutnya ada tujuan dari membuat kutipan, yaitu untuk penguatan tulisan, memperjelas tulisan penulis, membuktikan apa yang dikatakan oleh penulis, menegaskan isi uraian, dan dapat menunjukkan apa yang ingin diungkapkan oleh penulis itu sendiri. Nah, sebelum melakukan kegiatan mengutip, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengutip, yaitu mengutip dengan sehemat-hematnya, mengutip jika dirasa-rasa sangat perlu, dan perlu diketahui bahwa terlalu banyak mengutip dapat mengganggu kelancaran membaca. Lalu ada berapa jenis sih kutipan itu? Terdapat 2 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apa sih kutipan langsung itu? Kutipan langsung adalah pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Jadi di sini si penulis tidak menambah atau mengganti kalimat pada kutipan tersebut. Sedangkan pada kutipan tidak langsung atau menyadur adalah pinjaman atau penggunaan ide atau pokok pemikiran orang lain yang ditulis kembali dengan bahasa pengutip sendiri. Jadi si penulis menambahkan dan mengganti kalimat pada kutipan yang dia tulis tanpa mengganti tujuan dari kutipan tersebut. Kutipan langsung terbagi menjadi 2, yaitu kutipan pendek dan kutipan panjang. Ciri-ciri dari kutipan pendek yaitu tidak lebih dari 4 baris dengan spasi sama, isi kutipan ditempatkan menyatu dengan teks, diapit dengan tanda petik, dan sebagainya. Sedangkan ciri-ciri dari kutipan panjang yaitu kutipan lebih dari 4 baris dengan spasi rapat, kutipan tidak diapit tanda petik. Sedangkan untuk membuat kutipan langsung atau menyadur dapat digunakan 2 cara, yaitu dengan meringkas dan ikhtisar. Meringkas yaitu penyajian suatu karangan atau bagian karangan panjang dalam bentuk yang singkat. Sementara ikhtisar yaitu menjadikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk karangan yang ringkas. Ini dapat dilihat ada salah satu contoh dari kutipan tidak langsung. Di sini ada nama Septiantono, yaitu membuat kutipan yang ditulis kembali oleh si penulis. Nah, ini dapat dilihat ya contohnya. Catatan kaki atau footnote adalah keterangan tambahan yang terletak di bagian bawah halaman dan dipisahkan dari teks karya ilmiah oleh sebuah garis sepanjang 20 ketukan. Dengan penulis 1 orang, pertama, nama pengarang ditulis nama asli tanpa gelar apapun, kemudian tanda koma. Judul buku ditulis italik atau miring, kemudian koma, dalam kurung, tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, tahun, tutup kurung, koma, halaman disingkat bisa HAL atau HLM, kemudian nomor halaman. Untuk penulis 2 orang ketentuannya sama, namun nama pengarangnya menggunakan konjungsi dan. Penulis lebih dari 3 orang, menulis nama pengarang yang paling pertama, koma, kemudian DKK. Satu ibid digunakan untuk menunjuk sumber yang sama dengan sumber sebelumnya tanpa diselingi sumber lain. Jika terletak pada halaman yang berbeda, maka disertakan halamannya.
2. Log-sheet digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya tetapi telah diselingi sumber lain. Halaman yang dikutip sama. 3. Object hampir sama dengan log-sheet, namun perbedaannya objek halaman yang dikutipnya berbeda. Ini dapat dilihat contoh penggunaan istilah dalam footnote. Di nomor 3 ada ibid yang berarti merujuk pada sumber nomor 2. Kemudian yang keempat, Sugiono, objek halaman 30 yang berarti merujuk pada sumber yang sama dengan sebelumnya tetapi halamannya berbeda. Yang kelima ada M. Burhan, log-sheet berarti merujuk kepada sumber M. Burhan dengan halaman yang sama. Body note merupakan bentuk referensi dari penulis yang mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya suatu kutipan yang menggunakan tanda kurung, sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Endnote merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan di akhir sebuah karangan ilmiah sebelum daftar pustaka. Cara penulisan body note itu ada dua. Yang pertama, nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Contoh, menurut Lul, kurung buka, tahun terbit yaitu 1995.2, kemudian nomor halaman yaitu 31 strip 38 kurung tutup, koma, kemudian kutipannya. Cara yang kedua adalah ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung. Contoh, kutipannya, kemudian kurung buka, nama penulis yaitu Lul, koma, kemudian tahun terbit yaitu 1995.2, kemudian nomor halaman yaitu halaman 31 strip 38 kurung tutup titik. Untuk cara penulisan body note dengan buku dua pengarang, yaitu dengan menggunakan konjungsi dan. Contohnya, kurung buka, nama penulis yaitu Dreyfus dan Rabinow, koma, kemudian tahun terbit yaitu 1982.2, kemudian nomor halaman yaitu 72 strip 76 kurung tutup. Untuk buku dengan banyak pengarang, contohnya kurung buka, nama penulis pertama dicantumkan, yaitu Ibrahim, koma, kemudian DKK, titik, koma, kemudian tahun terbit 1977.2, kemudian nomor halaman, yaitu 52 strip 54 kurung tutup. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabetis. Pertama, kita pilih menu references. Kemudian kita melihat ada di sini bagian yang style. Kita bisa memilih stylenya mau apa, bisa Harvard atau APA style. Kemudian pilih insert citation dan add new. Terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pilih identitasnya sesuai dengan sumber yang kita ambil. Bisa memilih apakah buku atau artikel atau jurnal, kemudian isi semuanya dan akan otomatis.